Gua agar tetap aman dan tetap tenang saat menghadapi situasi galbay pinjol atau telat bayar pinjol di aplikasi. Baik, buat teman-teman yang lagi ngalamin permasalahan seperti apa yang gue sampaikan tadi, simak video berikut ini biar kalian dapat informasi yang lebih menenangkan kalian, lebih mengamankan posisi kalian, lebih mengamankan situasi kalian saat ini. Oke, simak dan tonton video berikut ini sampai selesai. Baik, teman-teman, buat kalian yang lagi terjerat di kasus pinjol dan kalian memutuskan untuk galbay atau nggak bayar dulu nih tagihan dari pinjol dari sebuah aplikasi yang ada di HP kalian misalnya. Nah, gimana cara menyikapinya agar kita tetap tenang dan tetap aman? Gimana cara mengatasinya dan bagaimana langkah yang kedepannya yang harus kita lakukan? Nah, gue akan jelasin semuanya di sini. Nih, untuk pertama, usahakan ya, amit-amit ya kalau kita masuk ke pinjol, tapi kalau emang itu udah kepepet banget dan butuh, dan kalian ternyata udah ada di situasi yang sekarang, buat teman-teman tetap semangat, pasti ada jalan keluarnya dan di sini gue akan sampaikan nanti jalan keluarnya guys. Jadi kalian pantengin aja. Nah, pertama kalian usahakan untuk mengajukan pinjaman online itu di aplikasi resminya OJK saja. Jadi kalian cari saja di Playstore kalian masing-masing ya. Cari di Playstore kalian masing-masing dan usahakan aplikasi yang kamu ajukan pinjaman itu ada di Playstore. Mungkin kalian bisa pakai ada kami, Aku Laku, Kredit Pintar atau Easy Cash atau Indodana dan lain sebagainya yang memang sudah resmi berizin OJK. Kenapa seperti itu? Jadi kalau aplikasi tersebut emang udah dapat izin resmi dari OJK dan izin beredarnya, yang artinya dia dapat izin untuk beroperasi dan pasti dia akan ada di Play Store milik kalian masing-masing. Itu tandanya aplikasi tersebut memiliki aturan resmi. Jadi dia dikenai aturan dari OJK guys, yang mana pihak aplikasi tersebut maupun dari staf, karyawan sampai pemiliknya itu tidak bisa melakukan tindakan yang semena-mena terhadap kita sebagai peminjam. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Karena ketika mereka itu melanggar aturan yang ditetapkan oleh OJK, maka mereka akan dikenai pidana atau tuntutan dari pihak OJK itu sendiri. Itu yang perlu digarisbawahi pertama. Lalu bagaimana Kak? Atau bagaimana Bang? Jika gue udah terlanjur masuk ke pinjol dan gue saat ini situasinya udah galbay beberapa hari atau galbay beberapa minggu, telat bayar beberapa minggu. Nah, di sini gue akan sampaikan ke kalian ya. Pertama, apakah aman kalau kita galbay? Jawabannya aman guys. Kenapa saya bilang aman? Jadi seperti ini. Ketika kalian galbay atau tidak bayar dulu, itu artinya kalian punya inisiatif untuk membayarnya suatu saat ketika kita punya uang. Jadi kalau memang saat ini waktunya tagihan sudah jatuh tempo dan kita belum memiliki uang sama sekali untuk bisa membayar tagihan tersebut, saran gue lebih baik kalian galbay dulu. Artinya jangan bayar dulu. Gak apa-apa telat bayar daripada kita nyari dari sana, kita buat nutup sini, kita cari dari sini buat nutup sana. Akhirnya nanti terjadi sebuah lingkaran yang mana itu sistemnya gali lubang, tutup lubang, dan itu tidak akan pernah ada selesainya. Jadi kalau memang kalian tidak punya uang untuk membayar tagihan di aplikasi pinjol, lebih baik kalian galbay dulu. Itu saran gue. Tapi kayak gini, kalau ada yang tanya, tapi aku tetap gak tenang Kak, merasa gak aman ketika galbay. Karena ditelepon terus, karena nanti takut ada DC lapangan yang turun ke rumah aku. Jadi ini yang perlu kalian perhatiin. Ketika kalian galbay, dan itu belum lebih dari 90 hari,
Artinya kalian tidak bayar tunggakan atau tagihan kalian itu selama kurang dari 90 hari, itu sistem penagihannya adalah melalui telepon. Bisa telepon ke kalian ya, pelakunya atau peminjam, atau kalau nggak ada respon bisa telepon di nomor darurat yang tercantum. Bisa keluarga, bisa dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ketika ada telepon dari admin seperti itu, apakah kita wajib buat ngangkat? Jawabannya enggak. Untuk mengangkat telepon tersebut itu hak kita 100% ya. Jadi mau diangkat ataupun mau diabaikan, mau dibiarkan itu adalah hak kalian. Jadi kalau emang kalian risih di telepon terus-menerus, lebih baik tidak usah diangkat, guys. Itu saran dari gua. Kemudian, apakah di daerah sini ada DC lapangannya, Kak? Jawabannya tetap ada, tapi nggak banyak. Biasanya seperti itu. Ada beberapa pun DC itu juga ada aturannya, guys. Jadi, DC lapangan itu ada aturan dari aplikasi itu sendiri, dikenai aturan juga sama pihak OJK. Yang artinya apa? Ketika DC lapangan itu nanti datang ke rumah kalian, kemudian memaki-maki kalian, kemudian mengancam kalian atau bahkan melakukan tindakan kekerasan, itu sudah melanggar etika OJK atau melanggar aturan dari OJK. Dan kalian bisa laporkan ke pihak OJK atau ke pihak aplikasi atau ke pihak berwajib dengan menyantumkan bukti kuat atas tindakan mereka tadi. Dan itu DC lapangannya bisa dipecat, bisa juga dikenai pidana hukuman, guys. Nah, yang jangan kalian jangan khawatir kalau memang tindakan galbay kalian itu nanti mau dipidanakan atau ada ancaman pidana dari DC ataupun dari admin ya. Karena memang hutang piutang ataupun pinjaman online itu masuknya bukan pidana, tapi perdata. Yang mana ketika kalian punya uang untuk membayar tagihan utang tersebut, urusannya selesai. Jadi tidak bisa dipidanakan. Jadi kalau ada ancaman pidana, kalian mau dipidanakan, kalian tenang aja. Kalian harus mengerti ini, bahwasanya urusan pinjaman online itu perdata, tidak pidana. Kalian nggak bisa dipidanakan. Ya, jadi kalian tenang saja teman-teman. Asal kalian punya uang buat bayar tagihan tersebut, itu artinya sudah tuntas. Ketika kita telat bayar, itu kan sudah ada sanksi ya setiap harinya ya, udah ada denda. Nah, maka dari itu urusannya cuma denda, guys. Kalian bayar denda, bukan pidana. Jadi jangan mau dibohongi atau ditakut-takuti masalah pidana. Kalian aman. Bahkan yang harusnya dapat pidana itu adalah di lapangan yang emang kurang ajar seperti tadi. Melakukan tindakan kekerasan, memaki-maki, melakukan ancaman, dan lain-lain. Tapi tentunya untuk lapor ke pihak yang berwajib atau pihak OJK, kalian wajib punya bukti yang kuat mengenai hal itu. Kemudian itu mengenai DC ya. Jadi DC lapangan itu nggak akan turun ke rumah kecuali setelah kalian nunggak atau tidak bayar tagihan selama 90 hari lebih. Itu adalah pengetahuan atau wawasan tentang ini. Jadi kunci gimana agar tetap tenang dan aman, kalian wajib mengetahui wawasan dan pengetahuan seputar aplikasi pinjaman online yang kamu pinjami. Apakah sudah OJK, bagaimana aturan OJK, bagaimana aturannya di lapangan, bagaimana sistemnya. Nah, itu kalian wajib banget tahu. Wawasan dan pengetahuan seperti ini tadi. Nah, udah aku jelasin tadi, semoga kalian juga paham. Kemudian, bagaimana cara mengatasi dan solusinya? Solusinya, kalau memang kalian nggak punya uang, kalian tetap galbay dulu aja. Jangan bayar dulu ya, sampai kalian punya uang. Dan ini tetap utang, yang artinya kita harus tetap bayar walaupun itu di aplikasi ya teman-teman ya. Namanya tetap utang, kita harus tetap bayar. Jadi lebih baik daripada pinjam sana sini buat nutup sini, mending kalian fokus untuk cari tambahan uang, ngumpulin uang ya, kerja keras lebih ekstra buat dapetin uang yang akhirnya nanti bisa untuk bayar tagihan kalian di pinjol tersebut. Lebih baik seperti itu. Jangan atau kalian bisa hiraukan ya, atau gak usah digubris mengenai tindakan galbay yang kalian lakukan tadi. Mengenai telepon dari admin ataupun DC lapangan yang turun dan lain, kalian abaikan dulu. Tolong abaikan dulu. Kalian fokus dulu ngejar target untuk bisa dapetin uang segini ya, dengan cara bekerja lebih keras lagi,
lebih ekstra lagi, cari tambahan lagi untuk bisa mendapatkan uang dan mencukupi untuk membayar tagihan yang kalian gak bayar, yang kalian galbaikan dulu tadi, yang kalian galbaikan tadi guys ya. Maaf belepotan ya. Jadi itu saran dan solusi dari gue sih. Dan doa gue ya, semoga kalian yang emang lagi terjerumus di kasus atau permasalahan seperti yang gue bahas ini, semoga kalian cepat dilancarkan untuk usaha atau kerja kerasnya dalam mencari tambahan. Semoga cepat diselesaikan urusan dan masalahmu tentang ini. Semoga cepat diselesaikan dan dilunaskan hutangmu di pinjol. Dan kalau sudah lunas, nggak usah